Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya teman-teman. Kali ini mau bikin sebuah vakum atau alat vakum. Jadi fungsi vakum itu sendiri untuk menghilangkan udara yang terjebak di dalam sirkulasi AC ataupun pendingin seperti AC ruang, AC mobil ataupun kulkas ya. Jadi kalau tanpa vakum itu kurang maksimal ya, dingin tapi kurang maksimal. Nah, untuk alat vakum itu sendiri sebenarnya itu dia ada dijual di toko-toko atau di online itu ada juga. Sebenarnya untuk alat vakum itu sendiri ada, cuman harganya itu kalau yang seperempat itu 800-an ya. Ukuran seperempat paling kecil itu 800-an sekitarnya. Itu yang paling kecil. Nah, cuman kebetulan di sini saya dapat kompresor bekas itu harga sekitar 300-an, 300.000. Ini ukurannya itu setengah PK kalau nggak salah. Jadi saya pilih ampernya yang kecil karena di rumah saya itu listriknya 450 volt, 450 watt. Jadi kalau untuk yang besar-besar itu jepret biasanya ya. Jadi ini setengah PK. Setengah PK itu ampere nggak nyampe 1 ya. Kosong tapi. Nah, untuk kompresor bekas ini akan saya jadikan sebuah alat vakum, yaitu untuk menghisap dan juga untuk menekan. Jadi ada tekanan yang keluar dan juga ada menghisap. Jadi ada dua ya. Tapi kalau untuk alat vakum itu sendiri cuman menghisap. Bedanya dengan alat vakum itu memang beda ya. Jadi apakah kompresor ini bisa buat vakum, itu bisa, cuman kurang maksimal. Jadi lebih maksimal lagi itu pakai vakum yang standarnya atau yang sudah disediakan untuk vakum AC ya. Jadi kalau dites itu daya penyedotannya itu lebih kuat yang buat vakum yang standarnya ya. Jadi bukan pakai kompresor ini. Jadi kalau pakai kompresor kan bukan buat vakum ya, sebenarnya buat sirkulasi dia. Kalau untuk vakum itu khusus dibuat untuk menyedot, jadi sedotannya itu sangat kuat. Jadi kalau udah ini nggak terlalu kuat, cuman nggak apa-apa pakai ini kalau belum punya vakum yang itu. Jadi ini nantinya tak pakai buat vakum dan juga buat kompresor ya, kompresor angin. Nanti kita pakai tabung. Cuman di sini saya akan kalau kalian mau pakai buat vakum itu seperti ini contohnya ya. Jadi ini yang nyebul atau tekan dan ini adalah hisap. Ini X, ini in yang besar. Dan untuk ini kita pakai pentil isi buat ngisi freon kulkas. Yang biasa buat freon kulkas kita masukkan ke sini. Yang ini untuk menghisap dan ini untuk membuang. Nanti kita bisa pakai selang freon di bagian sininya. Nah, sebelum kalian pasangin seperti ini, itu pastikan di dalamnya ada olinya. Jadi ini udah tak ganti oli tadi. Yang tidak sempat memvideokan, mungkin nanti tak bikinkan video, tapi sama dengan caranya yang kulkas itu ya. Cuman untuk menambahkan oli itu lewat sini, yang katup tekan ini lewat sini. Ini diganti dulu olinya, kemudian baru kita las bagian sini ya. Nah, ini saya pakai pipa yang ukuran seperempat pentilnya pengisian, dan ini saya tambahkan filter kosong ya, bukan yang isi. Jadi ini sebagai tambahan biar lebih bersih ya, anginnya yang tersedot itu lebih bersih, dan ini kalau kotor nanti kita bisa ganti. Nah, di sini juga ada filternya dia, cuman biar lebih bersih lagi anginnya. Ini kita tambahkan, ini cuman dilas ya, tak las tadi. Nah, oke, tinggal lanjut pengelasan. Untuk pengelasan ini kita siapkan kain lap yang kita basahi untuk ditaruh di kompresornya ya. Jadi biar kompresor itu gulungannya aman dan tidak naik ampere ketika kita las. Nah, kita beri
kain lap yang kita basahi air dulu dan baru kita las ya. Oke, pengelasan itu seperti ini ya. Nah, ini langkah pengelasannya. Yang penting rapat dan tidak bocor ya. Nanti bisa dites dulu. Untuk langkah pengelasannya itu seperti itu. Dan lanjut untuk rangkaian kabel. Nah, untuk rangkaian perkabelan ya di sini ya. Ini ada 3. Ada C, R dan S. Kita lihat dulu di sini. Ini huruf C dan ini R dan ini S. Untuk rata-rata itu emang semuanya itu ada tulisannya C, R dan S ya. Jadi common, running, dan juga starting. Untuk common itu sendiri dari sini tuh common dapat overload dan juga baru dapat kabel power 0 atau common itu biasanya 0. Jadi ini dapat C itu dapat overload dulu, baru dapat kabel 0 dari indoor. Kemudian ada R dan S. RS ini adalah dapat kapasitor ya. Jadi RS itu dapat kapasitor ini. RS dapat kapasitor ya. RS. Kemudian selain dapat kapasitor, R-nya itu dapat dari listrik. Jadi yang dapat listrik C dan R. RS itu dapat kapasitor. Ini kita coba rangkai. Cuman di sini ini biasanya ada juga yang bulat seperti ini, ada tempat untuk overloadnya. Cuman di sini nggak ada overloadnya. Jadi di sini tuh nggak pakai overload. Sebenarnya kalau mau lebih bagus ya pakai overload, nggak apa-apa. Kita rakit dulu kabel C-nya. Kita rakit dulu kabel C. Nah, di sini ada C itu pada sebelah sini C. Ini dapat C ini dapat power ya. Nah, ini C-nya itu dapat kabel power. Tes dulu. Sebenarnya C itu sini dapat overload, kemudian kabel power ini kita sambungkan ke kabel powernya. Nah, ini untuk kabel C itu harusnya dapat overload, kemudian dapat 0 dari kabel power. Ini kita pakai isolasi bakar. Nah, setelah common dapat power 0-nya itu baru R dan S ya. Di sini R-nya tadi mana? Untuk kebanyakan itu posisinya sama. C, R, S. Ini R dan S. R, S. Sini R dan juga S.
Nah, kemudian di sini R-nya ini dapat setrum dari dengan kabel power 2. Ini dapat 1 R, ini nyambung ke sini ya. Jadi R dapat kapasitor dan juga setrum. R-nya dapat setrum. Sambungan pakai kabel ini. Kemudian ini setelah kita sambung power dapat R ya, R-nya warna hijau ini. Sini. Ini R, kemudian R. Baru kita rapikan kabel-kabelnya. Oke teman-teman, ini udah tak las kemarin ya. Jadi kalau sudah dilas seperti ini untuk hisap dan itu untuk nyebulnya. Fungsi utamanya adalah untuk alat vakum dan ini kita gunakan untuk sebagai pengisi tabung kompresor angin ya. Kalau kita mau menggunakannya ya bisa juga, ini juga bisa buat vakum. Jadi bisa dua fungsi. Ini kita coba dulu. Ini sudah nyala, pastikan itu ampere normal, kompresor juga normal ya, jadi ini tidak press balik. Nah ini bisa nyedot normal ya. Untuk cara bikinnya seperti ini bisa digunakan apabila kalian belum bisa membeli alat vakumnya. Tapi kalau bisa membeli alat vakum yang khusus untuk vakum itu mending bisa beli alat vakumnya ya. Jadi itu lebih bagus lagi. Mana ini daripada nggak divakum, mending divakum pakai kompresor bisa juga. Oke seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.